Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 17 Maret 2025, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 3. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Songonodo hatani Jehovah Sebaot, debatani Israel. Padengkan hamu madalan muna dohot pambahena muna, asa hupayan hamu diingananon marsonang-sonang. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang berpikir dan berpendapat bahwa dengan rajin beribadah atau melakukan rutinitas agama secara ritual, itu sudah cukup menjadi bukti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam konteks nas ini, umat Israel pada zaman Yeremia juga memiliki pola pikir yang seperti itu. Mereka merasa aman karena memiliki bait Allah dan menjalankan ritual keagamaan, merayakan hari-hari besar agama mereka, menyerahkan persembahan-persembahan mereka dengan berbagai jenisnya. Tetapi dalam kehidupan sosial mereka setiap hari, hati mereka justru jauh dari Tuhan. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan tidak menunjukkan kasih serta keadilan, tidak memperdulikan hidup sesamanya, malah menindas orang asing, anak yatim dan janda, merampok hak mereka, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban bagi berhala, dan mengikuti ilah-ilah lain. Anehnya, setelah melakukan semua itu, mereka tetap datang ke bait Allah dan merasa aman, seolah-olah Tuhan tidak melihat dosa mereka. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka melalui Nabi Yeremia dan menyerukan pertobatan sejati. Sahabatku semua, lewat nas harian ini kita diingatkan supaya jangan memisahkan antara ibadah-ibadah ritual kita dengan cara hidup kita sehari-hari. Tuhan menghendaki supaya kita semua menunjukkan ketaatan kepada Tuhan bukan hanya dalam ritual ibadah kita, tetapi juga lewat hati yang tulus dan hidup yang mencerminkan kehendak Tuhan dalam dunia sosial kita. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di gedung gereja, tetapi juga bagaimana kita hidup setiap hari di luar gedung gereja itu. Dalam pemaknaan secara konkret tentang keselarasan ibadah ritual kita dengan hidup sehari-hari, Yakobus menuliskan dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hidup dengan mengendalikan diri dalam kasih, kepedulian, kejujuran, keadilan dan ketaatan kepada Tuhan, itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Maka baiklah kita memeriksa hati dan perbuatan-perbuatan kita. Apakah tingkah, langkah, dan perbuatan kita sudah benar-benar memiliki pancaran kasih Tuhan? Sebab dengan demikianlah Tuhan Allah mau diam bersama-sama kita dan memberkati hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.